Film ini diawali dengan invasi di sebuah hotel yang berada di Mumbai. Dan di dalam hotel tersebut, terdapat seorang tentara dengan kobaran api yang menyelimuti seluruh ruangan serta luka di sekujur tubuhnya. Di mana itu adalah potret bahwasanya tentara berpangkat mayor bernama Sandeep tengah dalam keadaan terdesak. Dan dalam kondisi yang seperti itu, Sandeep memilih untuk menonaktifkan handy talkie-nya dan meminta agar tidak mengirimkan bala bantuan kepadanya. Kisah pun berpindah nih di tahun 2003, tepatnya di kota Bangalore, yang memperlihatkan di saat Sandeep kembali pulang kepada kedua orang tuanya. Sandeep? Dan guys, kedatangannya pun disambut dengan penuh rindu oleh sang ibu. Namun dekap peluk ibunya tidak bertahan lama soalnya sang ibu telah merasa kecewa kepadanya. Dan gak lama kemudian, sang ayah pun menghampiri Sandeep bahkan langsung mengutarakan semua kekecewaannya dan bertanya kenapa Sandeep telah melintasi perbatasan tanpa adanya izin. Yang ternyata, di saat dirinya sedang bertugas, Sandeep didapati telah menyeberangi perbatasan ke Kashmir yang diduduki oleh Pakistan, sehingga dia harus mendapati teguran. Namun bagi Sandeep itu bukanlah masalah yang besar, karena Kashmir juga milik mereka. Dan guys, inilah kisah Mayor. Rangkaian kata yang mengisahkan tentang Sandeep diucapkan langsung oleh sang ayah, di mana dalam pernyataannya, dia pun berkata bahwa menjadi keluarga Sandeep akan selalu dihantui oleh kekhawatiran. Dan itu bermula di tahun 1985. Ketika Sandeep masih berusia muda, tepat di sebuah rumah tahanan, di saat Sandeep dan sang ibu datang untuk menemui pamannya yang diketahui seorang anggota polisi. Terlihat Sandeep menghampiri salah seorang napi dan mengajukan beberapa pertanyaan tanpa adanya rasa takut. Bahkan, Sandeep juga mengerti akan bagaimana perasaan dari napi tersebut. Namun yang dilakukan Sandeep malah membuat sang ibu merasa sangat marah. Tetapi guys, kemarahan sang ibu tidaklah berlangsung lama, di mana ketika berada di rumah, dia pun kembali menghampiri Sandeep, namun kehadirannya mampu membuat Sandeep terkejut dan langsung menyembunyikan sesuatu di bawah bantal. Akan tetapi terlepas dari itu, sang ibu menjelaskan akan alasan kenapa dia merasa marah dengan Sandeep. Sehingga Sandeep pun berkata bahwa dia sangat menyukai seragam yang digunakan oleh polisi. Dan perihal para napi, dia berasumsi bahwa orang yang dia hampiri adalah pria yang baik. Dengan begitulah dia meminta kepada sang ibu untuk tidak mengkhawatirkannya. Dan di usia itu jugalah, Sandeep sangat gemar menyaksikan film yang bertemakan peperangan. Hingga dia pun mempraktikkan adegan perang di film tersebut. Namun beberapa saat kemudian Sandeep meminta kepada saudarinya yang bernama Sandia untuk mau mengantarkannya pergi ke kamar kecil. Dan agar Sandia bersedia mengantarnya, dia pun berjanji akan membelikannya es krim karena dia telah mencuri dompet milik sang ibu. Dan setelah selesai membuang air kecil, mereka berdua pun dihadang oleh dogi liar sehingga membuat Sandia merasa sangat takut. Namun untungnya guys, sang ayah datang tepat pada waktunya. Dan disinilah sang ayah memberikan nasihat kepada Sandeep dan bertanya bagaimana jadinya jika Sandeep dalam kondisi seperti itu dikala dirinya sedang sendirian. Namun Sandeep tidak merasa khawatir, karena dia yakin jika sang ayah akan selalu ada untuknya. Sebab bagi dia, sang ayah adalah komando yang terbaik dalam hidupnya. Lalu di keesokan harinya guys, Sandeep bersama dengan ayahnya menghadiri perayaan Hari Angkatan Laut. Dan di sanalah Sandeep pun langsung memiliki tujuan dalam hidupnya ketika melihat mata dari seorang prajurit. Sehingga di usia itu jugalah Sandeep pun bercita-cita ingin menjadi seorang tentara. Lalu di tahun 1993, tekad Sandeep menjadi tentara pun kian semakin matang seiring bertambahnya usia. Di mana kala itu, di saat dirinya membaca buku-buku perihal angkatan laut di dalam toilet sekolahnya, tiba-tiba kedua temannya dikejutkan dengan hadirnya seorang wanita yang keluar dari dalam toilet. Dan dia adalah Isha. Berbeda dengan kedua temannya yang pergi, Sandeep malah mengingatkan Isha jika itu adalah toilet khusus pria. Namun Isha dengan santai menjelaskan alasan dia berada di sana. Dan sikap acuh yang ditunjukkan oleh Isha membuat Sandeep jatuh hati dengannya. Bahkan tanpa seizin Isha, Sandeep malah mengambil gambar dengan kamera yang telah dia bawa. Dan karena keinginan Sandeep menjadi angkatan laut bertentangan dengan kedua orang tuanya, dia pun memilih untuk mengisi formulir tersebut secara diam-diam. Di mana hal itu sempat dipergoki oleh Sandia. Dan guys, ketika mereka berdua sedang berdebat masalah hal itu, pandangan mereka pun langsung tertuju ke arah rumah tetangga mereka yang bernama Renuka, yang kala itu tengah berselisih dengan suaminya. Namun karena tidak ingin Sandeep ikut campur dalam masalah keluarga orang lain, sang ibu pun langsung meminta mereka untuk kembali belajar. Hingga pada keesokan harinya, di saat jam pelajaran telah usai, Isha pun segera menghampiri supir pribadinya, karena dia berasumsi jika sang ayah akan datang menjemputnya di hari ulang tahunnya. Namun harapan Isha langsung sirna begitu saja, karena ternyata kedua orang tuanya sangatlah sibuk, dan hanya menitipkan sejumlah uang untuk dia. Dan guys, karena merasa kecewa akan hal itu, Isha pun memilih untuk membuang uang tersebut lalu pergi ke sebuah kedai. Hingga tak lama kemudian Sandeep pun datang menghampirinya untuk mengembalikan uang milik Isha. Tetapi karena Isha langsung menolaknya, Sandeep pun langsung mengajak Isha pergi ke sebuah toko pakaian dengan menggunakan foto dia sebagai ancamannya. Bahkan, dengan menggunakan uang tersebut Sandeep telah berniat untuk memberikan Sandia pakaian baru.
Oleh karena itulah dia meminta saran kepada Isya, pakaian mana yang harus dia beli. Bahkan dirinya juga meminta kepada Isya untuk mencoba pakaian yang dia beli terlebih dahulu, mengingat jika Isya memiliki ukuran tubuh yang serupa dengan Sandia. Sampai akhirnya, Sandep pun langsung terpukau ketika melihat kecantikan Isya menggunakan pakaian pilihannya. Lalu guys, saat itu juga lah Sandep baru menjelaskan bahwa pakaian tersebut sengaja dia beli untuk hadiah ulang tahun Isya. Dan mendengar hal itu, Isya pun merasa sangat terharu. Itu sebabnya meskipun mereka berdua baru beberapa kali bertemu, tetapi Isya langsung memperbolehkan Sandep masuk ke dalam rumahnya. Kemudian guys, di sanalah Isya menjelaskan bahwa kedua orang tuanya sangatlah sibuk sehingga membuat mereka jarang kembali ke rumah. Dan agar Isya tidak terus larut dalam kesedihan, Sandep pun menegaskan bahwa dia akan selalu bersedia berada di samping Isya. Hingga pada keesokan harinya, ketika mereka berdua sudah berada di sekolah, Sandep sempat meminta nomor ponsel milik Isya. Tetapi pada saat itu Isya tidak langsung memberikannya begitu saja dan hanya bersedia menyebutkan satu digit angka sesuai dengan perasaannya terhadap Sandep. Lalu karena hubungan di antara mereka kian semakin dekat, Isya pun selalu menyebutkan kembali nomor ponselnya satu persatu di saat mereka sedang menghabiskan waktu bersama. Di mana itu adalah bukti bahwa perasaan cintanya terhadap Sandep kian semakin dalam. Di mana nomor tersebut juga Isya tulis jelas tepat di bawah foto mereka berdua. Hingga di suatu hari nih, ketika sekolah mereka mengadakan sebuah pesta kostum di acara perpisahan, Sandep terlihat hadir dengan menggunakan seragam lengkap Angkatan Laut, sehingga membuat Isya sangat terpukau akan ketampanannya. Hai. Sampai gak lama kemudian di saat mereka berdua sudah berada di perjalanan pulang, Isya pun langsung memberikan foto kebersamaan mereka yang telah terdapat nomor ponselnya. Bahkan pada saat itu, Isya hampir saja mengutarakan perasaannya terhadap Sandep. Namun sebelum Isya selesai mengatakannya, pandangan Sandep malah langsung tertuju ke arah Renuka yang kala itu sedang dipukul oleh suaminya. Dan tanpa berpikir panjang nih, Sandep pun segera datang untuk membantunya, sehingga dia juga harus menerima pukulan yang langsung membuatnya terkapar. Tetapi ketika dia melihat suami Renuka melangkah ke arah Renuka dengan membawa sebotol miras, Sandep kembali bangkit untuk melindungi Renuka, karena dia berasumsi jika suaminya akan membakar Renuka hidup-hidup. Hingga tak lama kemudian nih, beberapa anggota polisi pun datang untuk menangkapnya. Dan guys, setibanya di rumah, Sandep pun mendapatkan teguran dari ayahnya perihal keputusan Sandep yang telah mendaftarkan diri di Angkatan Laut. Namun dia merasa sangat senang karena isi dalam surat tersebut nyatanya adalah surat penolakan. Sementara agar Sandep tidak terus merasa bersedih, Isya pun menjelaskan bahwa Angkatan Laut bukanlah satu-satunya tempat bagi Sandep untuk menjadi tentara. Dan setelah mendengar ucapan itu nih, dengan tekad yang kuat Sandep segera datang menghampiri keluarganya. Kemudian dia pun menegaskan bahwa dirinya akan bergabung di Angkatan Darat. Hingga beberapa hari kemudian guys, sebelum Sandep pergi keluar kota untuk melakukan pelatihan, sang ayah terlihat sangat acuh dan hanya memilih untuk tetap berada di dalam rumah. Tetapi ketika menyadari bahwa surat penerimaan Sandep masih tertinggal, sang ayah pun langsung berlari untuk memberikan surat tersebut. Dan guys, meskipun surat itu hanyalah sebuah salinan, tetapi Sandep merasa sangat senang karena itu membuktikan jika ayahnya telah merestui keputusannya. Sehingga suasana pun langsung berubah menjadi haru. Dan tanpa sepengetahuan mereka, Sandep nyatanya juga sengaja membawa dompet milik sang ibu yang dahulu pernah dia curi. Beralih ke tahun 1995 tepatnya di markas besar Angkatan Darat yang terletak di wilayah Pune. Di mana pada saat itu, Sandep terlihat sedang bersiap untuk melakukan pelatihan sebagai seorang tentara bersama dengan anggota yang lainnya. Dan guys, meskipun Sandep banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih, tetapi dirinya kerap kali mengirimkan surat untuk Isya, meskipun Isya tidak pernah membalasnya. Lalu pada saat sedang berlatih, atasannya sempat memberikan pertanyaan kepada Sandep apa arti dari tentara yang sesungguhnya. Dan karena Sandep sendiri masih belum mengetahui jawabannya, dia sempat merasa putus asa. Hingga di suatu ketika, di saat Sandep telah berhasil tiba di garis finish dalam perlombaan berlari, dia melihat salah satu rekannya yang bernama Hars telah berbuat curang, di mana dia dengan sengaja mendorong rekannya hingga terjatuh agar dirinya bisa tiba di garis finish lebih dulu. Dan karena merasa iba melihat temannya yang terluka, Sandep pun segera datang untuk membantunya berdiri sambil memberikannya segelas air. Kemudian Sandep menjelaskan kepada atasannya bahwa dia masih belum mengerti akan apa arti dari tentara, tetapi dia berjanji akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk menjadi jawaban atas pertanyaan tersebut. Lanjut cerita ketika Sandep sedang berada di dalam ruangannya, secara tiba-tiba rekan yang tadi dia bantu datang menghampirinya untuk meminta maaf, karena sebenarnya surat yang selama ini Sandep kirim untuk Isya telah dia ambil bersama dengan Hars. Bahkan, Hars juga telah menyembunyikan surat yang dikirimkan oleh Isya. Dan guys, setelah mendengar hal itu, Sandep pun segera mendatangi Hars di dalam kamarnya untuk mengambil kelima surat dari Isya. Kemudian setelah Hars menjelaskan bahwa Isya akan segera pergi ke Swiss untuk melanjutkan pendidikannya, tanpa membuang-buang waktu, Sandep pun memutuskan untuk kembali ke Bangalore menemui Isya di rumahnya sebelum dia pergi.
Lalu ketika dirinya sudah bertemu dengan Isha, Sandep langsung mengajak Isha pergi ke sebuah terminal bus. Dan di sanalah, Sandep menjelaskan bahwa bus yang menuju ke Pune akan berangkat 5 menit lagi. Itu sebabnya dia hanya memiliki sedikit waktu untuk bertemu dengannya. Tetapi dia bisa memastikan jika waktu yang dia miliki hanya untuk orang yang dia sayangi. Dan setelah Sandep melihat tiket penerbangan yang berada di dalam tas Isha, Isha pun menjelaskan bahwa di hari itu dirinya memang telah berniat untuk menemui Sandep yang berada di Pune. Karena dia sadar ketika esok dia sudah berada di Swiss, maka mereka berdua mungkin tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Lalu di saat Sandep sudah berada di dalam bus, dia pun akhirnya mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Isha. Itu sebabnya dia meminta kepada Isha untuk tidak menikah dengan pria lain yang berada di Swiss. Lalu guys, bersama dengan penjelasan sang ayah terkait kisah kehidupan Sandep, kita pun akan diperlihatkan dengan koleksi foto yang terpasang di kamar Sandep, di mana pada salah satu foto tersebut memperlihatkan foto pernikahan mereka berdua. Beralih ke bulan Agustus tahun 2008, tepatnya di sebuah kereta yang menuju Haryana. Sang ibu sempat bertanya kepada Sandep kenapa dia tidak pergi bersama dengan Isha, mengingat jika mereka berdua sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Namun dengan lelucon Sandep pun hanya menjawab jika tidak semua pasangan suami istri harus hidup bersama. Hingga tak lama kemudian, ketika kereta tersebut sudah mulai berangkat, Sandep sempat mengatakan bahwa dia telah mencuri sebuah barang milik ibunya. Namun pada saat itu Sandep memilih untuk tidak langsung memberitahukan barang yang dia maksud, sehingga membuat sang ibu sempat merasa bingung. Hingga pada keesokan harinya, tepatnya di hutan belantara, terlihat ada beberapa anggota tentara sedang melakukan invasi ke sebuah rumah yang disinyalir sebagai markas persembunyian kelompok teroris. Tetapi karena di dalam rumah tersebut terdapat ranjau bom asap, mereka mulai kehilangan konsentrasi dan berhasil dikalahkan. Namun guys, nyatanya itu semua hanyalah sebuah latihan bagi mereka untuk bisa masuk ke dalam tim khusus NSG atau National Security Guard, di mana Sandep lah yang menjadi pemimpin mereka. Lalu di hadapan anak buahnya, Sandep menegaskan bahwa rasa takut adalah sifat manusiawi. Tetapi agar bisa menjadi prajurit sejati, mereka harus bisa mengatasi rasa takut tersebut. Karena NSG merupakan salah satu kelompok tim khusus yang bertugas untuk melindungi orang lain dan juga diri sendiri. Beberapa bulan kemudian, tepatnya di kota Mumbai, terlihat ada seorang pria bernama David Headley yang sedang meminta bantuan kepada anak kecil untuk mengambil fotonya yang berdiri tepat di sebuah hotel berbintang. Dan Headley sendiri ternyata merupakan anggota teror yang memang sengaja datang ke Mumbai untuk mencari informasi terkait kota Mumbai yang akan dia kirimkan kepada kelompok teror yang berada di Pakistan. Sementara di lain sisi, ketika para prajurit sedang datang ke sebuah acara pesta, ada salah seorang pria bernama Kishore yang datang menghampiri Sandep untuk memberikan surat titipan dari Isha. Dan setelah membaca surat tersebut, Sandep pun segera mendatangi atasannya untuk meminta izin cuti. Hingga pada keesokan harinya, tepat pada tanggal 26 November 2008, terlihatlah ada sebuah perahu yang sedang melaju di Laut India, di mana perahu tersebut ternyata diisi oleh sekelompok teror dari Pakistan yang ingin menuju ke Mumbai. Sedangkan di lokasi yang berbeda, tepatnya di sebuah hotel berbintang yang terletak di kota Mumbai, ada seorang wanita bernama Pramod Reddy terlihat baru saja ingin memesan sebuah kamar di sana. Dan di saat dia sedang menuju ke kamarnya, ada seorang gadis kecil bernama Shirley yang memperkenalkan namanya, sehingga membuat sang ayah sempat tidak enak hati terhadap Pramod, karena memang sang anak sangatlah ramah terhadap semua orang, sehingga dia selalu menyebutkan namanya kepada siapapun yang baru saja dia jumpai. Hingga di malam harinya, ketika kelompok tersebut sudah tiba di Mumbai, mereka pun mulai berpisah ke beberapa titik. Hingga tak lama kemudian, terjadilah sebuah ledakan yang sangat besar, sehingga membuat warga mulai berlarian dan memutuskan untuk masuk ke dalam hotel. Namun ternyata, pemimpin mereka yang bernama Hafiz sudah berada di sana. Kemudian bersama dengan kelompoknya lah, mereka pun mulai mencoba untuk mengambil alih hotel tersebut, di mana peristiwa ini langsung menjadi sorotan bagi pemerintah India. Itu sebabnya Sandep meminta bantuan kepada Kishore untuk membatalkan tiketnya yang menuju ke Bangalore. Beralih ke tempat kejadian nih, meskipun sudah ada beberapa serangan yang dilakukan, namun nampaknya Pramod yang masih berada di dalam kamarnya belum menyadari akan hal itu. Itu sebabnya dia terlihat sangat santai sambil menghubungi keluarganya. Dan pada saat itu juga, ayah Shirley yang berdiri di depan kamarnya sempat ingin memberitahukan masalah tersebut kepada Pramod. Namun Pramod hanya berfokus pada ponselnya saja. Hingga tak lama kemudian, akhirnya dia pun mendengar suara tembakan yang sangat keras, sehingga membuat Pramod merasa penasaran dan mencoba untuk memeriksanya. Lalu guys, setelah melihat secara langsung jika ada 2 petugas yang dibunuh oleh Hafiz, dia pun segera bersembunyi di dalam kamarnya. Lanjut cerita, karena kini Mumbai berada dalam kondisi darurat, tim NSG pun ditugaskan untuk menangani masalah tersebut. Dan pada saat itu, Sandep sempat tidak diberikan izin untuk ikut terlibat, mengingat bahwa dia adalah seorang petugas pelatih terbaik yang mereka miliki. Namun guys, karena Sandep yang terus memaksa, akhirnya dia pun diizinkan untuk bergabung bersama dengan anggota yang lainnya. Dan setibanya di lokasi kejadian, mereka pun langsung menjadi sorotan awak media yang berada di sana, sehingga pemberitaan itu dapat diketahui langsung oleh pemimpin dari kelompok teror tersebut yang berada di Pakistan.
Namun kehadiran mereka tidaklah membuat Hafiz merasa takut. Bahkan, mereka malah dengan sengaja membuat sebuah ledakan besar di atas gedung, sehingga membuat semua orang hanya dapat terdiam melihatnya. Hingga tak lama kemudian, setelah tim NSG sudah berada di dalam, ada seorang anggota polisi yang menjelaskan kepada Sandep bahwa para tersangka telah menyebar ke berbagai arah. Maka dengan begitu Sandep pun segera meminta kepada anak buahnya untuk menutup seluruh akses yang berada di hotel tersebut. Sampai akhirnya, manajer hotel itu menunjuk ke sebuah arah untuk menjelaskan bahwa semua tersangka kini telah berada di sana. Sementara di saat yang bersamaan ketika Pramod masih bersembunyi di dalam kamarnya, dia pun mendengar suara tembakan yang tidak jauh dari tempatnya berada, sehingga membuatnya semakin merasa takut. Tetapi walaupun tim NSG belum mengetahui kemungkinan yang akan terjadi, namun Sandep memutuskan untuk tetap melakukan invasi, di mana dia juga meminta bantuan kepada tim penembak jitu untuk berada di sekitar wilayah hotel. Namun nyatanya kelompok Hafiz juga sudah memiliki rencana lain, yaitu dengan mendatangi satu persatu kamar dengan mengaku sebagai anggota NSG, sehingga membuat jumlah korban semakin bertambah. Tetapi di lain sisi, ada pula seorang wanita parubaya yang berhasil Sandep selamatkan. Begitu juga dengan beberapa tamu lainnya. Bahkan sebagai ucapan terima kasihnya, wanita itu pun sempat meminta kepada Sandep untuk berhati-hati dalam menjalani misinya. Beralih ke Pramod guys, meskipun dirinya masih terjebak di dalam kamar dengan penuh rasa ketakutan, tetapi di saat dia melihat foto putrinya yang masih kecil, dia pun teringat kembali akan Shirley. Oleh karena itulah Pramod memberanikan diri menuju kamar Shirley, karena pada kala itu, ayahnya memang sudah tewas. Tetapi untungnya Shirley masih dapat diselamatkan sebab dia memilih untuk bersembunyi di dalam lemari. Sementara di lain sisi, ketika ibu Sandep melihat pemberitaan di televisi, dia sempat merasa khawatir dengan kondisi putranya. Tetapi agar dia tidak merasa cemas, sang ayah menegaskan bahwa anak mereka adalah seorang pelatih yang tidak akan mungkin ditugaskan dalam misi tersebut. Lalu saat itulah, sang ibu menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu, Sandep sempat menghubunginya. Tetapi dia sengaja tidak mengangkat panggilannya dengan alasan hanya ingin membalas perlakuan Sandep terhadapnya. Dan lanjut ceritanya guys, setelah melihat banyaknya korban yang berjatuhan, Sandep pun semakin merasa marah. Oleh karena itulah dia bertekad untuk membalaskan dendam kepada tersangka. Namun di saat yang bersamaan, ketika kelompok Sandep yang berada di sisi lain mencoba untuk menyelamatkan salah satu sandera, secara tiba-tiba ada sebuah bahan peledak yang datang ke arah mereka, sehingga membuat petugas yang bernama Kana mengalami luka yang cukup serius. Dan karena pemberitaan di televisi menyebutkan jika tim NSG menggunakan pakaian berwarna hitam, Hafiz pun menyarankan kepada beberapa anggotanya untuk menyamar dengan menggunakan pakaian berwarna hitam. Tetapi di saat yang bersamaan, kantor polisi Mumbai akhirnya berhasil mendeteksi adanya obrolan yang mencurigakan, di mana obrolan tersebut ternyata dilakukan oleh Hafiz, di mana dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk segera memindahkan para tamu ke blok utara. Setelah mendengar informasi tersebut, tim penembak jitu pun mulai mengarahkan pandangannya ke salah satu ruangan yang berada di blok utara. Dan ternyata, lokasi tersangka berhasil mereka temukan. Namun sayangnya mereka tidak dapat menembak pelaku, karena para pelaku telah menjadikan Sandra sebagai tameng mereka. Lalu guys, di saat sebagian anggotanya telah berhasil membebaskan Sandra yang berada di dalam ruangan, Sandep terlihat sedang berusaha untuk menyelamatkan seorang pria, yang ternyata dia adalah Hafiz. Dan setelah melihat ada bercak darah di sepatunya, Sandep baru mulai menyadari jika Hafiz adalah salah satu tersangka yang sedang dia cari. Sehingga pada saat itulah sempat terjadi perkelahian di antara mereka, yang membuat Sandep harus terluka di bagian lehernya. Dan akhirnya membuat Hafiz berhasil meloloskan diri begitu saja. Singkat cerita, di saat beberapa anak buah Hafiz sedang melakukan penjagaan di depan kamar Shirley, mereka merasa curiga. Itu sebabnya mereka berdua pun memutuskan untuk masuk ke dalam dengan paksa. Namun sesaat sebelum mereka masuk, Shirley sudah kembali bersembunyi di dalam lemari. Sementara Pramod memutuskan untuk bersembunyi di luar jendela, sehingga membuatnya hampir saja terjatuh. Namun untungnya kedua pelaku tersebut tidak menyadari keberadaan mereka, sehingga mereka masih dapat terselamatkan. Sementara di sisi lain, karena Sandep tidak menjawab panggilan Isha, akhirnya Isha pun memutuskan untuk menghubungi ayahnya. Namun sang ayah masih meyakini bahwa anaknya tidak berada di dalam misi tersebut. Kemudian sambil menatap foto pernikahan mereka, scene flashback pun kembali diperlihatkan nih. Dimana kala itu Isha menjelaskan kepada Sandep bahwa dia telah ditawarkan untuk menjadi arsitek senior di wilayah Bangalore. Tetapi dirinya masih belum bersedia untuk menerimanya, mengingat jika mereka berdua baru saja menikah. Namun karena melihat wajah Isha yang nampak murung, dengan bangganya Sandep malah langsung menginformasikan masalah tersebut di hadapan teman-temannya. Sebab dia yakin jika di dalam lubuk hati Isha, dia sangat ingin bekerja di sana. Dan itulah alasan kenapa mereka berdua hidup di lokasi yang berbeda. 1 bulan pun telah berlalu. Isha pun akhirnya dinyatakan sedang hamil oleh dokter yang memeriksanya. Namun sayangnya ketika dia ingin memberitahukan kabar baik tersebut kepada Sandep, ponsel Sandep malah tidak dapat dihubungi.
Sampai pada suatu hari, Isya merasakan adanya rasa sakit di dalam kandungannya sehingga membuatnya harus dilarikan ke rumah sakit, yang mengakibatkan dia pun harus mengalami keguguran. Dan saat itulah, Sandep baru menghubunginya untuk meminta maaf. Sebab ketika di dalam perjalanan menuju ke markas, dia mendapatkan sebuah serangan yang mendadak. Itu sebabnya lah dia tidak dapat dihubungi. Namun karena Isya sudah terlanjur kecewa, dia pun memutuskan untuk berbohong dengan berkata bahwa dirinya sedang berada di kantor. Hingga beberapa hari kemudian guys, ketika Sandep sudah berada di Bangalore, Isya pun langsung mengutarakan semua kekecewaannya. Karena selama ini Sandep tidak ada ketika dia membutuhkannya. Dan ketika melihat Isya menggenggam pakaiannya, Sandep sempat bertanya apakah dia sedang hamil. Tetapi karena Isya hanya terdiam dengan raut wajah yang sedih, Sandep pun mulai menyadari jika mereka berdua telah kehilangan seseorang. Dan pada saat itu jugalah perasaan Isya pun semakin hancur. Sebab ketika dia merasa sangat sedih, Sandep harus kembali pergi menjalankan tugas tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi kepada sang istri. Hingga akhirnya, Isya memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka. Dan surat yang pernah diterima oleh Sandep adalah surat perceraiannya. Dan itulah alasan kenapa Sandep mengambil cuti dalam tugasnya. Kembali ke timeline utama nih. Ketika Sandep melihat pemberitaan di televisi sedang membahas pergerakan yang mereka lakukan, dia pun langsung menghampiri awak media untuk mengutarakan semua kekecewaannya. Karena akibat keegoisan mereka, itu mampu membahayakan nyawa para sandera yang kini berada di daerah kolam renang, di mana sandera tersebut disinyalir berjumlah 24 orang. Namun meskipun telah mendapat teguran yang keras, tetapi mereka masih saja memberikan informasi yang mereka miliki di dalam liputannya. Sehingga pemimpin Hafiz yang berada di Pakistan langsung memerintahkan anak buahnya untuk menuju ke lokasi kolam renang tempat para sandera bersembunyi. Namun ternyata itu hanyalah salah satu rencana yang sengaja Sandep buat agar dapat memancing mereka keluar. Sehingga dia pun akhirnya berhasil melumpuhkan 2 orang tersangka yang masuk ke dalam jebakannya. Bahkan walaupun ada salah satu anak buah Sandep yang terluka parah akibat sebuah ledakan, namun berkat bantuan dari tim penembak jitu, mereka pun akhirnya kembali berhasil melumpuhkan satu tersangka lainnya pada saat sebelum dia melemparkan bahan peledaknya. Dan di saat itu pula, beberapa tim NSG lainnya juga telah berhasil menyelamatkan para sandera yang dikurung di dalam ruangan. Sehingga membuat pemimpin Hafiz menyarankan kepada anak buahnya untuk tidak lagi mengikuti media. Singkat cerita guys, setelah berhasil menyelamatkan para sandera, Sandep pun memutuskan untuk menghubungi Isya. Namun saat itu, dia tidak menjelaskan bahwa dirinya sedang bertugas karena Sandep hanya berfokus pada masalah mereka. Di mana dia meminta Isya untuk memikirkan lagi keputusannya agar mereka berdua bisa kembali memperjuangkan hubungan mereka. Karena bagaimanapun juga Sandep masih sangat mencintai Isya. Itu sebabnya lah dia kembali bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah sakit. Namun nampaknya Isya masih menolak untuk menjawabnya. Hingga tak lama kemudian, di saat ada salah seorang anak buah Sandep memanggilnya untuk menuju ke lobi, Isya baru menyadari jika suaminya sedang menjalankan tugas penting di Mumbai. Tetapi sama halnya dengan Isya, Sandep pun menolak untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Kemudian guys, setibanya di lobi secara tidak sengaja Sandep mendengar ucapan Pramod yang meminta tolong kepada pihak hotel. Sebab pada saat itu, dia dan juga Shirley masih terjebak di lantai atas. Bahkan kini Shirley hampir saja kehilangan kesadarannya akibat banyaknya asap yang berada di sana. Dan setelah mendengar hal itu, Sandep pun langsung berniat untuk menolong mereka. Karena dia yakin jika mereka sedang berada dalam bahaya. Namun rencana itu pun langsung ditentang oleh atasannya sehingga sempat terjadi perdebatan di antara mereka. Karena atasannya tidak ingin ada lagi korban di dalam timnya. Dan guys, sambil menunjukkan jari telunjuknya, Sandep menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang akan berkorban untuk menyelamatkan kedua sandera tersebut. Sebab itu memanglah tugas seorang tentara. Dan ternyata, tekad kuat yang Sandep miliki mampu membangkitkan semangat pada semua anggotanya. Hingga akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk mulai bergerak. Kemudian sambil melemparkan gas air mata, Sandep mencoba untuk naik ke lantai atas, sementara rekannya tetap siaga di lantai bawah untuk mengawasi situasi, sambil terus melakukan invasi. Maka dengan begitulah, akhirnya dia berhasil menemukan di mana tempat persembunyian Pramod. Bahkan, agar nyawa mereka berdua dapat diselamatkan, Sandep sengaja mendorong tubuh Pramod, sementara dirinya tetap berada di lantai atas untuk memancing perhatian musuh. Namun gak lama kemudian ada salah satu tersangka yang melemparkan bahan peledak ke arahnya, sehingga mengakibatkan akses menuju ke atas menjadi terhalang oleh kobaran api. Tetapi untungnya Sandep masih dapat selamat dari ledakan tersebut, dan kembali melakukan penyerangan yang mampu membuat para kelompok teror kini berada dalam kondisi terdesak. Tetapi secara tiba-tiba ada sebuah timah panas yang mengenai bagian belakang tubuhnya, di mana hal tersebut ternyata dilakukan oleh Hafiz yang sudah berada tepat di belakangnya. Bahkan, mereka juga sempat menyerang Sandep secara langsung. Gak lama berselang ketika Hafiz telah berhasil dikalahkan, dengan tubuh yang telah dipenuhi akan luka, Sandep masih berusaha bangkit untuk mengalahkan 2 tersangka yang tersisa. Lalu agar tak ada lagi rekannya yang menjadi korban, Sandep hingga meminta mereka untuk tidak datang membantunya.
Dan guys, inilah adegan di mana film ini dibuka. Dan dengan begitulah, dengan mengorbankan tubuhnya sendiri, Sandep kembali berhasil menumbangkan salah satu dari mereka. Namun karena luka yang telah dia alami, Sandep sudah tidak mampu lagi untuk berdiri. Itu sebabnya dia hanya dapat terus menembak dengan menyanggahkan tangan pada salah satu kakinya. Dan pada saat itu, Sandep juga telah berusaha untuk meraih dompet yang bertuliskan nama keluarganya, sehingga membuatnya berhalusinasi seakan sang ayah sedang berada di sana dan berkomunikasi dengannya. Dan di momen itu jugalah Sandep pun menghembuskan nafas terakhirnya dalam menjalani misi tersebut. Hingga tak lama kemudian rekannya pun mulai berdatangan. Dan ketika melihat arah tembakan Sandep, mereka meyakini bahwa tersangka masih berada di dalam ruangan. Oleh karena itulah, mereka pun memutuskan untuk melemparkan bahan peledak ke sana. Lalu setelah melihat berita kematian Sandep di televisi, pihak keluarga pun merasa sangat terpukul. Karena mereka berasumsi jika Sandep sedang melakukan pelatihan dan tidak ikut dalam misi tersebut. Dan sang ibu, yang tidak dapat menerima kabar itu, sejenak terdiam lalu berhalusinasi seakan Sandep sedang memanggilnya. Ma? Dengan begitu dia pun terus melangkah keluar mengikuti arah suara yang dia dengar, tanpa memperdulikan kondisi sekitar. Hingga pada keesokan harinya, ketika jasad Sandep sudah tiba di rumahnya, atasan Sandep pun datang menghampiri Isha untuk mengembalikan surat pengajuan cerai yang dia kirim, di mana surat tersebut nyatanya belum ditandatangani oleh Sandep. Sementara di lain sisi, Kisore juga mendatangi sang ibu untuk memberikan kotak milik Sandep. Yang ternyata, isi dalam kotak itu adalah dompet yang telah dia curi yang selama ini Sandep simpan. Sehingga ibunya pun mulai menyadari jika barang tersebutlah yang dahulu pernah Sandep katakan sebelum dia pergi bertugas. Lalu guys, sebagai tanda penghormatan atas jasa dan keberanian yang Sandep lakukan, seluruh warga pun terlihat berkumpul di sepanjang jalan sambil terus menyuarakan namanya, sehingga membuat kedua orang tua Sandep merasa sangat terharu. Kembali ke timeline utama nih, setelah menceritakan perjalanan hidup Sandep, sang ayah pun menjelaskan bahwa dahulu, dia sama sekali tidak ingin anaknya bergabung menjadi anggota tentara. Namun ketika sudah bertemu dengan Pramod dan juga Shirley secara langsung, dia mulai merubah pemikirannya, sebab kini seluruh warga telah menganggapnya sebagai pahlawan. Bahkan, foto putranya juga sudah terpasang bersandingan dengan foto para pahlawan kemerdekaan. Dan meskipun Sandep tidak sehebat mereka, tetapi dengan bangga sang ayah berkata jika Sandep sangatlah berbeda. Oleh karena itulah, dia meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi mengingat akan bagaimana kematian menjemput Sandep, melainkan mengingat akan bagaimana cara dia menjalani hidup. Dan bersama dengan itu, kita pun akan dibawa ke peristiwa beberapa tahun yang lalu, tepatnya di perbatasan negara Pakistan-India, di mana pada saat itu, Sandep dengan sengaja melewati perbatasan negara. Tetapi yang dia lakukan bukanlah untuk menyerang, melainkan hanya untuk mengajak anak-anak Pakistan bermain kriket bersama dengannya. Bersama dengan itulah guys, film pun berakhir.